Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini, hati dan pikiran kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku, sapaan firman Tuhan pada kita pada hari ini Senin 18 September 2023. Saya akan bacakan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Pasal yang ketiga ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, banyak sekali manusia yang berpikir bahwa karena usahanya lah dia memperoleh kenyamanan, karena usahanya lah dia memperoleh keselamatan, karena usahanya lah dia akan bisa masuk surga. Namun kenyataannya selalu firman Tuhan mengingatkan kita, tak ada usaha di atas muka bumi ini yang bisa membuat kita bahagia sejahtera, apalagi memperoleh keselamatan hanya oleh karena kuat kuasa diri kita saja. Firman Tuhan selalu dan selalu mengingatkan kita, apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, kalau Tuhan tidak berkenan maka semuanya itu buyar. Semuanya itu berantakan. Kalaupun kita mengalami hal yang lebih baik dari masa-masa yang lampau, itu karena Tuhan memberkati hidup kita. Kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, itu sama sekali tidak bisa kita nikmati. Demikian juga halnya dengan pendamaian kita kepada Allah. Tidak bisa usaha dari manusia itu, sebagaimana pemahaman orang Kristen mula-mula. Pada zaman kitab Roma ini yang memikirkan, yang merasa bahwa mereka akan bisa memperoleh keselamatan apabila mereka melakukan hukum Taurat. Kita tahu hukum Taurat itu ada 10. Kemudian orang Israel mengembangkannya menjadi 613. Dan menurut mereka itu semua harus detil-detil mereka lakukan hari lepas hari. Dengan demikian, siapa yang lebih detil untuk melakukan hukum Taurat, itulah yang lebih layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nyatanya tidak demikian. Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita. Sebagai rasa syukur kita atas keselamatan itu, maka kita melakukan hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Taurat itu kita lakukan sebagai ucapan terima kasih. Sebab keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Tanda kita mau menerima keselamatan itu, lakukan perintah Tuhan. Jadi bukan karena kehebatan kita dapat keselamatan, tetapi karena Tuhan sudah berbelas kasih kepada kita, kita meresponnya dengan melakukan hukum Taurat. Maka dalam hidup ini, apabila kita sudah melakukan kebaikan, jangan kita merasa bahwa kita sudah hebat. Sebab yang menguatkan kita itu sebetulnya adalah Allah. Tetap lakukan kebaikan walaupun tidak dihargai orang lain. Tetap melakukan hal-hal yang jujur walaupun orang lain tidak mengakuinya. Tetap lakukan perintah Tuhan walaupun mata orang tidak menghargainya. Sebab kita melakukan itu bukan untuk sesama, tapi kita melakukan itu atas dasar syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan dalam hidup kita. Maka dalam satu hari ini, saudara-saudariku sekalian, lakukanlah hal yang terbaik sebagai rasa syukur kepada Tuhan untuk melakukan perintah-perintahnya. Dan apabila ada orang yang menghargainya, kita akan bersyukur. Kalaupun tidak ada yang menghargainya, kita tidak surut untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Agar keselamatan yang sudah kita peroleh tidak lenyap begitu saja, tapi bisa kita respon dengan rasa sukacita dan kita nikmati di atas muka bumi ini dan di sorga kekal kelak nanti. Selamat melanjutkan aktivitas kita dalam satu hari ini. Selamat berkompetisi, selamat menghadapi banyaknya ragam dinamika sepanjang satu hari ini. Nikmatilah semuanya dalam rasa syukur. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami bahwa sehebat apapun kami pada saat ini, itu adalah alasan yang kuat bagi kami untuk semakin merendahkan hati. Sebab kami hebat karena Engkau lah yang membuat kami sedemikian rupa. Engkau mendamaikan kami dengan
damaian yang sudah kau janjikan, baik di atas muka bumi ini dan di surga kelak nanti. Dan Engkau juga sudah memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah, agar kami layak menyebut Engkau Bapa yang memperdamaikan kami, karena segala salah dan dosa kami tak bisa kami tebus kalau bukan karena Engkau yang menebus kami. Mampukan kami Bapa menjalani aktivitas kami sepanjang satu hari ini sebagai umat yang telah Kau tebus, sebagai umat yang telah Kau perdamaikan dengan Bapa. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.